izinkan pengertian yang ilahi turun di tempat ini. Aku mau Tuhan semua mengerti rencana ilahi, masa depan yang penuh pengharapan Engkau nyatakan saat ini buat semua yang ada di tempat ini maupun yang di online Tuhan. Ada rahasia-rahasia ilahi yang akan dibukakan malam ini sehingga mereka mendengar dan mengerti, melihat dan menanggap, dan kepada mereka Tuhan akan memberi kelimpahan yang dari surga. Pengharapan darimu sungguh teramat baik, masa depan yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Kami mau dengar dengan sikap hati yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tolong dengan PPT langsung. PPT. Saya baca terus di Samuel tentang puji-pujian Hana. Tapi di otak saya itu kepikir nyanyian Hana. Saya cerita kemana-mana tentang nyanyian Hana. Sekali saya lihat perikopnya, puji-pujian Hana. Sama gak dengan puji-pujian dengan nyanyian? Nah, ini ada nyanyian. Kemarin sempat saya nonton film tentang nyanyian siren. Oke, next. Ada cerita tentang nyanyian siren. Saya nonton film. Saya nggak promo ya, pas filmnya udah nggak ada lagi di studio 21. Di mana nyanyian itu bisa menarik yang mendengarnya bisa ditarik ke suara itu. Dan dikatakan banyak kapal itu yang karam karena nyanyian ini. Ya, di film itu di mana saya nonton kemarin, ya film audisi lah cerita ya. Sampai dia mengikat diri supaya waktu dia dengar nyanyian siren itu dia nggak bisa apa karena diikat. Karena nyanyian itu membuat ada ceritanya, ada salah satu pasukannya penasaran karena semua tutup dengan lilin supaya jangan kedengaran nyanyian itu. Dan sang audisinya sengaja tidak tutup dan dia pengen tahu suara apa, kalimatnya apa, nadanya kayak gimana. Nah, singkat cerita, saya coba buka tentang nyanyian siren. Kebetulan ya namanya kita ada aplikasi ya, kalau kita cek langsung algoritmanya muncul semua. Nah, siren ini saya nggak cerita secara apa, tapi ada satu produk coffee shop memakai logo ini, ya mungkin ada hubungannya nggak? Saya nggak berani ngomong bahwa itu memakai yang hal-hal yang spiritualnya, tapi di mana orang lihat kok film itu lilinnya warna hijau juga sesuai dengan gambar itu. Apa? Di mana bahasa kampung kita warung kopi lah ya. Warung kopi ini terkenal di seluruh dunia. Ini cerita bisa lihat historinya apa. Nah, yang saya mau jelasin tentang nyanyian Hana. Next coba. Kita tahu ada satu nyanyian Raja Yosafat. Nyanyian Raja Yosafat juga luar biasa. Dikatakan nyanyian itu membuat musuhnya saling membunuh. Aku coba cek lagu apa yang dia nyanyikan. Sederhana, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. So, nadanya seperti apa nyanyian ini? Dikatakan bahwa yang Moab
sama Amon itu bisa bunuh-bunuhan dengan nyanyian itu. Nyanyian yang seperti apa sih? Menarik ya, ada satu nyanyian, kenapa saya pas ngecek, kemarin anak saya baptis. Ya buat saya tuh nama baptis itu luar biasa. Saya nggak sederhana itu, dulu saya dapat nama baptis namanya Jonathan. Ya, waktu itu habis baptis cabut, dapat Jonathan. Mungkin karena saya tidak puas dengan Jonathan, saya ganti-ganti nama. Sekarang nama saya banyak. Ada Ezekiel, ada Yada, ya, ada Yedija. Jadi orang bingung panggil Johan yang mana? Ada yang Ezekiel. Terakhir waktu saya mau sharing khotbah di tempat ini, kalau nggak salah Sujono tanya, namanya sudah benar belum? Pak Jonathan. Kenapa saya kurang dengan Jonathan? Jonathan tuh apapun yang dia punya, hak dia menjadi raja, dia kasih ke orang. Saya jangan-jangan ini mirip dengan destiny saya nih. Saya ada peluang, ada kans bisnis bagus, saya suka kasih ke orang. Jangan-jangan nama saya Jonathan nih, dikit kasih ke orang. Saya kemarin tanya Gideon, Gid, kok kamu ada Abraham, Gid? Ya, sekarang nama Gideon ada Abraham Gideon ya. Gideon tuh dapat dari mana? Oh dulu baptis. Terus Abraham di mana? Waktu itu dibaptisnya di Israel. Wah sama Babe katanya. Loh kenapa masih dipanggil Gideon? Hati-hati Gid. Nama Gideon anaknya nggak terlalu baik gitu. Ya destininya nggak terlalu baik lah. Karena masanya habis gitu. Ya panggil aja Abram ya. Kalau ketemu Gideon panggil karena nama itu destiny. Panggilan itu akan jadi diulang-ulang itu akan jadi. Oke, ini yang Raja Yosafat. Oke, next. Saya akan cepat karena saya mau kesaksian. Nyanyian Hana. Saya baca ya. Khotbah nih harus baca. Kalau nggak baca masalah nanti. Oke, kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja. Maaf, 1 Samuel. Pasal 1. Lahirnya Samuel. Sampai 28. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Yofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinias. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk.
Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberi kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Handphone saya belum matiin, ada WA masuk. Oke. Saya cek Hana, ini masuk ke masa mana? Ini menarik, kita lihat kitab Samuel ini sebelumnya ada kitab Rut. Ya. Kalau kita lihat posisinya Hana atau Elkana, dia seusia Obed. Dia masuk generasinya Obed. Anak Obed namanya Isai, anak Isai namanya Daud. Nah, Hana ini ceritanya dia doa dan dia dapatkan Samuel ya. Ada satu yang membuat saya jadi atensi saya itu, katanya Hana sakit hati, tapi doanya kok dijawab. Biasa kalau kita lagi sakit hati apa? Oh beresin dulu sebelum hadap Tuhan. Orang makin sakit hati suruh beresin makin susah. Tapi menarik si Hana ini, ada sesuatu yang dikatakan Hana ini kandungannya Tuhan yang nutup. Ya. Harusnya kalau dengar Tuhan yang nutup, kok dia masih cari Tuhan ya? Saya hampir. Saya didoain katanya pintunya belum dibuka. Hah? Yang punya pintu itu kan Tuhan. Tuhan gak bukain pintu. Saya marah sama siapa? Kalau saya, jujur ya, saya ngaku nih. Pasti saya marah yang tidak bukain pintu saya. Ini Hana, Tuhan tutup kandungannya. Kok dia masih datang ke Tuhan dan mohon? Harusnya yang bikin dia malu, yang bikin dia dibully sama Penina, kan Tuhan tutup kandungannya. Ini yang luar biasa Hana. Waktu dia sakit hati, dia lagi doa. Yang menarik dia doa dalam hati. Hingga komat kamit. Maka mungkin kawan-kawan bilang kalau lagi sakit hati, doanya jangan di telinga teman. Masalah, nanti makin bermasalah. Nah, Hana ini doa dalam hati, komat kamit dalam hati. Satu topiknya kan nyanyian Hana. Satu yang saya lihat, anak ini sudah sakit hati, doa minta dijawab. Oke? Yang kedua, yang luar biasa dengan Hana, mungkin kalau nyanyikan cuma satu lagu aja Hana. Kalau dia nyanyi lagu lebih, mungkin 150 lagu seperti Mazmur Daud, ya, dia punya kitab sendiri. Tapi Hana ini lewat nyanyian Hana, itu yang membuat, yang menarik saya untuk melihat. Bukan soal memenangkan peperangan, tapi lewat nyanyian. Kapan? Waktu dia nyanyi. Tahu nggak? Satu nyanyian Hana, dia mengubah konstitusi Israel. Waktu itu Israel adanya hakim.
Tugas hakim-hakim itu melindungi kayak Samson, Jepta, ya terakhir Samuel itu hakim. Ya. Nah, cerita next coba. Nih, nyanyian mengubah penetapan. Waktu dia katakan, coba PowerPoint berikutnya. Satu nyanyian di mana dikatakan kembali sebelumnya. Di 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Sedangkan waktu masa Hana belum ada raja. Satu nyanyian nih. Ini yang menarik perhatian saya. Nyanyian waktu dia keluarkan nyanyian itu belum ada raja. Gara-gara tanda petik nyanyian Hana tentang raja muncullah setelah anaknya Samuel itu di masa Samuel itu Israel minta raja. Nyanyian. Nah, betapa hebatnya nyanyian Hana. Apa sih rahasianya buat saya? Biasa saya cari Tuhan. Kalau saya lagi kurang mood, kurang apa, saya Tuhan. Ternyata saya pernah buat nyanyian. Saya kemarin buta atik, saya pernah bikin nyanyian. 2 tahun yang lalu. Dan saya lihat nyanyian itu sedang terjadi. Ya, dikatakan bahwa ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Semua tahu ya, raja itu belum ada di masa Hana. Satu nyanyian bisa mengubah konstitusi, mengubah undang-undang, aturan. Sehingga di sorga apa? Di sorga sibuk membuat aturan baru untuk raja, untuk penetapan raja. Setelah itu berubah. Satu masa berubah dari hakim menjadi raja. Oke, nangkap ya. Terus dikatakan Hana, waktu Hana buat nyanyian. Oke, saya bacain. Saya bacakan nyanyian Hana, puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jangan kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang berhuyun-huyun pinggangnya berikat kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang beroleh istirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anak menjadi layu. Nyanyian Hana. Dia waktu nyerahin Samuel. Kan belum pasti dia ngandung lagi enggak? Belum. Tapi dikatakan yang mandul itu melahirkan 7 anak. Saya hitung-hitung anaknya ada berapa? Genap enggak semua? Saya hitung semuanya ternyata 6 kalau sama Samuel. Samuel dia tambah lagi 2 anak cewek, 3 anak laki-laki. Totalnya 6. Katanya 7. Yang 1 itu mana? Nanti terakhir saya bukain 1 itu yang mana. Oke. Terus Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari debu dan mengangkat orang yang miskin dari rumput. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruhkan daratan, langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik
akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia menggunturkan di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Oke, next. Ya. Lanjut. Oke. Saya coba ngecek rahasia Hana itu di mana. Di Alkitab banyak pahlawan-pahlawan iman, banyak sekali hakim-hakimnya yang dipilih Tuhan. Tapi satu ini, coba lihat dari dia melahirkan Samuel. Waktu Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Kamu lihat nggak ada sesuatu? Daud menulis Mazmur. Ya, kalau nyanyian mungkin sekarang kita karena nggak di masanya nyanyian ya kita baca seperti biasa. Mazmur 21 itu baca. Ya. Kalau nyanyian itu frekuensi. Ada gelombangnya. Ya, kita lihat bahwa saat nyanyian itu digemain, ada yang bisa ketakutan. Ada yang bisa memberi kekuatan. Sebab nyanyian itu mengandung frekuensi kayak lagu tadi. Layaklah segala bangsa. Itu frekuensi. Kalau kita baca, layaklah segala bangsa. Itu bacaan. Itu ada gelombang. Ya, itu ada gelombang. Jadi satu penetapan kita lihat Daud membuat Mazmur, menulis Mazmur. Dan kembali lagi anak Daud Salomo menulis Kidung Agung. Itu rule-nya turun. Ya, rule-nya turun. Nah setelah itu sudah nggak ada lagi karena kita tahu raja-raja yang kemudian ada yang jatuh, ada yang tidak takut akan Tuhan, ada yang berkenan sama Tuhan. Jadi udah beda. Dia hanya turun berapa generasi, hanya sampai Salomo. Oke, saya mau tutup dengan kesaksian tentang nyanyian. Next. Satu nyanyian bisa mengubah satu bangsa, mengubah rule-nya surga. Hukum-hukum surga itu berubah semua. Tentang raja, ada penetapan. Ini gambar saya semalam lagi buka, ini gambar kami lagi di Skandinavia, tahun 2018. Waktu di Skandinavia, yang kami kerjakan ada semua kantor pemerintahan, baik dia eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. Jadi kami masuk ke Finlandia, di Skandinavia lah. Ya. Terus next lagi, ini saya mau cerita. Nah ini yang cerita mulai dari sini. Waktu kami masuk ke Swedia, ya, ini anggap cerita aja ya, nggak paham nggak apa-apa. Waktu masuk Swedia, tapi saya minta Tuhan memberi pemahaman. Ini ada obelis, biasa obelis itu ada tugu perjanjian. Ada perjanjian yang dibikin. Nah, sebelah kanan obelisnya udah hilang, nggak ada. Ya waktu kami masuk obelis yang ini sudah nggak ada. Karena retak sama pemerintah dibongkar dan dibangun yang baru. Ya ini obelisnya nggak ada. Ini tahun kurang lebih kami ke sana tahun 2018. Nah waktu masuk Swedia yang saya dapat ada satu obelis di sini. Kau lihat ada bening? Itu ada obelis akrilik. Waktu masuk ke Swedia, saya lihat itu, saya sampaikan ke tim. Kami ada namanya, ada pemimpin. Saya sampaikan, Bu, saya lihat ini. Oh dia bilang, sudah selesai. Itu udah selesai kerjakan. Bukan yang ini, ada yang lebih besar. Dia kerjakan yang besar. Luar biasa habis kerjakan itu obelis retak dan dirobohin. Luar biasa kan manifestasinya. Saya lihat yang kecil dong, dia enggak gitu. Nah sampai di sana, waktu masuk Swedia, setiap kita masuk ke kota, biasa kita ada doa. Kita ada doa.
Nah, hari itu kami masuk ke Swedia, kelompok kami tidak berdoa lagi. Ngopi semua. Ya, masuk ke kafe, ngopi, cari tempat lain-lain, cari oleh-oleh dan lain. Nah, karena saya coba ke pemimpin, saya izin, Bu, saya dapat ini, saya kerjakan boleh nggak? Oh, oke, kalau Pak Johan dapat silakan kerjakan. Oke, pas saya jalan ada 2 orang dengar, ya ada 2 orang, pas cewek 2 orang, satu dari DKI Jakarta, yang satu dari Kalimantan Timur. Dia bilang, kok saya boleh ikut nggak? Boleh, yuk kami bertiga. Jadi kami bertiga, kami ke tempat ini, kami bagi kiri kanan dan tengah. Kami selesaikan doa di sana, Tuhan bicara apa kami kerjakan. Selesai itu sudah selesai. Ya, kami dapat bahwa metode pemilihan di Skandinavia dengan pemilihan legislatif di Indonesia itu sama, metode perhitungannya, Sanlak. Jadi cara hitung semua sama. Nah di situ mulai waktu tahun 2018 ya, karena saya ini ikut rombongan ya ikut-ikut aja, belum tahu apa-apa, hanya ikut doa. Oke, next coba. Nah ini karena tiap hari perjamuan saya selalu foto. Itu buat saya tuh firman-firman itu janji Tuhan buat saya. Tiap hari saya foto, ya, ini keren ya, ini ada di Skandinavia masih muda. Oh lihat sampai di sana kita dapat bahwa Tuhan minta kita, Tuhan mau kasih angsa. Oh lihat di gambar di langit ada bentuk angsa enggak? Katanya butuh mata yang bisa melihat. Saya yakin semua bisa lihat angsa ya. Muncul di langit ada angsa. Jadi cerita ini apa sih yang mau sampaikan? Ini cikal bakal. Ini cerita berlanjut dengan IKN. Cerita Babe. Saya pulang, saya ditemukan Babe, itu semua buat saya itu pelayanan malaikat yang luar biasa. Tahu? Tadi yang ikut kita berapa? Yang ikut saya waktu eksekusi, ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari DKI Jakarta. Lihat 2 orang ini ibu kota ya, satu DKI, yang satu IKN. Nangkap ya? Doa sederhana, tapi bisa mengubah bangsa. Dapat sesuatu enggak? Doanya seperti sederhana, tapi bisa mengubah bangsa. Saya terima kasih sama Babe, ya, karena selesai di Stockholm ini, kami sempat sebelum IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, sempat saya sedang kerjakan di Jawa, kita mau doa di pusernya puser Jawa. Sama pemimpin bilang, Han, Jawa sudah banyak yang kerjakan. Kamu kerjakan yang di Kalimantan. Waktu itu belum tahu pusar bumi Pulau Kalimantan di mana. Ternyata di IKN. Kalau kita lihat petanya, ya seperti pusar. Itu ada di IKN. Jadi singkat cerita yang saya mau sampaikan bahwa satu kegerakan kan kita benar nggak sih ini kan cocoklogi. Ya saya nggak tahu dicocok-cocokin atau gimana, tapi kita sudah kerjakan. Dan itu sedang terjadi. Oke, saya mau bersaksi. Puji Tuhan, maafkan aja dulu. Tadi pagi maaf saya lakukan sesuatu. Biasa kalau saya doa saya kan datang ke Babe dulu. Saya minta Be, doain saya, ya kisi-kisi adalah. Tapi saya lihat Babe sedang keluar kota, mungkin saya nggak ganggu lah. Biasa kan Kamis atau Sabtu itu Kamis harus didoakan pengutusan. Saya pikir Babe lagi di luar kota karena Babe sempat spill bahwa dia mau bawanya keluar kota. Dan saya juga keluar kota. Jadi tadi pagi, biasa kalau pagi-pagi sebelum doa saya udah kontak Babe, Be doain saya. Kayak tadi, jangan sampai ada celah buat saya. Nah,
Tadi pagi saya ada share, sebenarnya bukan soal dana dan apa. Saya punya kerinduan. Saya selama ini saya udah khotbah di sini udah hampir 2 tahun kurang lebih. Saya nggak tahu yang saya sampaikan itu ada dampak nggak? Ada reaksi nggak? Ibarat saya lagi pakai baju bagus, saya keluar, saya mungkin harap, orang lihat bagus nggak? Atau saya pakai minyak wangi, saya pengen, Han, aromanya bagus ya, kamu beli di mana? Mungkin saya begitu. Reaksi selama ini saya sharing, saya udah buka habis. Tuhan izinkan saya ngalami semenjak saya ambil keputusan buat di atas. Di mimbar ini saya tahu, tadi pagi saya bilang, mimbar ini keras. Akan diproses begitu rupa. Saya ambil keputusan naik di atas ini, saya izinkan hidup saya diproses sedemikian rupa, terus saya sampaikan. Sampai saya tanya, B, untuk pembangunan geraha air kehidupan, maunya Babe, jemaat ambil bagian atau tidak? Kenapa? Kalau tidak, saya bukan karena saya banyak duit, enggak. Saya mau ambil celah itu. Karena tahu, kalau saya bilang, Tuhan saya mau. Ya itu talenta ada yang 5, ada 2, ada 1 kan. Tuhan akan sanggupkan saya menjadi pemegang 5 talenta. Itu rahasianya. Tapi puji Tuhan tadi saya, tadi enggak update. Saya hitung-hitung persembahan untuk geraha air kehidupan itu udah masuk 3 digit. Tadi 2 digit ya. Itu udah digit. Saya terima kasih buat orang yang menabur. Ya tadi saya juga apa yang saya mau sampaikan begini. Bukan pemberiannya itu yang banyak, bukan. Yang saya mau itu adalah habis orang menabur, manifestasinya ada enggak? Yang saya tunggu-tunggukan itu. Ya, selama ini sampai hari ini, jujur, pintu banyak terbuka buat saya, kesempatan terbuka untuk mengeksekusi, tinggal eksekusi. Tapi sepertinya tadi, sepertinya apa? Sepertinya wanita si Hana, Tuhan tutup kandungannya. Banyak kesempatan buat saya. Barusan saya tadi selesai khotbah, saya meeting sama orang. Sekali duduk, kesempatannya luar biasa. Saya cari 1 hektar, dia bilang ada 20 hektar, 20.000 hektar. Nggak usah bayar loh. Dulu kita mau cari 1.000 susah. Nah saya nggak mau cerita, saya nggak berani cerita lagi. Seperti itu harapan-harapan yang buat saya happy, tapi masuknya terobosnya kurang. Maka saya sampaikan tadi pagi, Tuhan kalau hari ini saya dapat 2 jadwal khotbah. Kalau saya sampaikan ke jemaat dan mereka maaf, manifestnya nggak ada. Sudahlah, saya akan izin sama Erna sudahlah nggak usah kasih saya jadwal khotbah lagi lah. Karena khotbah yang bagus banyak di YouTube. Saya hanya mau, tadi ada yang WA saya bilang, Ko Johan maju terus, kamu tetap khotbah. Karena tadi saya bilang, kalau habis ini saya nggak mau khotbah lagi. Dia kasih saya semangat. Khotbahnya sangat memberkati, jangan mundur. Tapi satu lagi luar biasa. Tiba-tiba, lumayan juga ada dana masuk. Ya. Kok ini buat pembangunan, renovasi. Oh berarti saya sharing ada yang respon ya. Saya nangkap nggak? Saya sampai ngomong saya khotbah kamu nangkap apa? Mungkin kalau Babe udah ngerasain ya gimana. Berarti saya ada respon gak? Saya khotbah ini dapat gak sesuatu? Kalau gak dapat ngapain saya berdiri di sini? Kalian bisa lihat di YouTube banyak yang bagus-bagus kok. Saya punya kerinduan begini. Maaf nih, saya cerita tentang John Avas ini. Gak usah lah cerita tentang saya sendiri, gak usah John Avas ini. Satu hari saya lagi doa untuk terobosan keuangan. Makanya kalau saya cerita saya uang terus. Karena pertobatan awal saya simpel. Cici saya
Cici saya lagi injilin saya, dia bilang, tahu nggak, Tuhan kasih kamu kado. Malaikat lagi bawa kado buat kamu. Cuma tengah jalan diambil sama yang lain, iblis itu. Dan parahnya kamu nggak tahu. Saya nggak terima, saya langsung terima Yesus. Cepat sekali, saya langsung terima Yesus. Mungkin perkenalan awalnya saya sama Tuhan begitu. Saya kalau bicara uang, saya agak detil. Ya, ada satu masa, ya saya lagi dengar khotbah, ya khotbahnya lumayan, sangat terinspirasi. Dia bilang uang itu mamon. Ya, loh kenapa mamon? Coba kita lihat uang itu. Orang mati semua kan? Gambar orang mati kan? Tapi kita dompetnya, senang. Padahal itu orang mati. Coba saya kasih satu gambar orang mati, kasih masuk dompet, mau nggak? Nggak mau. Tapi di uang itu rata-rata katanya ya pahlawan ini. Tapi kan orang mati. Kenapa kita happy? Kumpul di rumah itu gambar orang mati semua. Katanya itu mamon. Jadi buat saya ya tindakan profetik saya ya simpel. Saya bawa uang itu, saya masuk ke kaki, saya injak itu uang. Tiap hari saya ada 100.000 saya injak. Suatu hari saya dapat cerita tentang Babe ajak ke City Harvest. Saya ikut ke Singapura. Nah, satu hari ada KKR Benihin. Benihin, nah namanya saya sedikit cinta uang. Biasa kan ada persembahan. Sebelum ibadah saya udah korek-korek kawan. Yang ikut ibadah Benihin persembahannya berapa kali saya tanya duluan. 2 kali, berarti saya spare. Uang saya bagi 2, nanti persembahan ya saya akan bagi 2. Hari itu saya injak, udah berapa hari, hampir seminggu. Sampai di Jakarta, adik saya masih sempat ngajak saya refleksi. Karena sebelum dia ngajak refleksi, sudah ada tiba-tiba di telinga saya dengar, nanti Tuhan suruh kamu kasih semua uang yang kamu injak. Jadi waktu adik saya ngajak saya ke refleksi, saya akan buka sepatu dan saya akan pasang uang baru. Saya marah dia, apa ngajak saya ke refleksi? Ya ini kan capek kok. Tapi masalah saya kalau saya buka sepatu, saya ganti yang baru. Oke? Dan malam KKR, Benihin, ternyata benar. Benihin waktu itu dia langsung doa. Dia tahu ya Benihin waktu itu sempat masalah dan dia kembali sudah pemulihan sama istrinya dan dia diberkati, katanya dia persembahan ke gembalanya 1 minggu kemudian dia diberkati. Cerita itu dia nantang, ayo kita kasih persembahan. 1 minggu Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat. Nah yang saya dengarkan bahwa uang yang saya injak itu akan kasih kan. Saya masih tahan uang saya injak. Saya udah hitung berapa, total berapa yang saya udah injak uang itu. Tahu? Benihin langsung sebutin angkanya dan uang itu sama. Yang saya injak sama yang dia sebut. Akhirnya istri saya sikuk sebentar, ya sudah saya majulah berpersembahan. Buat satu kesepakatan dengan Benihin. Iman saya samain dengan Benihin. Yaitu saya nabur uang yang dia tabur. Udah. Saya tunggu 1 minggu untuk apa? Untuk ngalami terobosan. Nah minggu itu kita masih ingat ada acara 1-on-1 dulu. Saya bawa tamu dari Malaysia. Saya tunggu hari itu, saya tunggu terobosan. Saya lagi cuci mobil, tiba-tiba ada suara ngajak saya ngobrol. Ya, kenapa kamu ikut KKR-nya Benihin sama City Harvest? Bukannya dua-duanya sudah hancur. Ya toh, dua-duanya kena masalah. Saya bilang bentuk dukungan saya dengan mereka, saya mungkin nggak bisa kasih apa-apa. Dia hancur karena dia memang hamba Tuhan besar. Jadi waktu jatuh orang banyak yang tahu. Juga banyak hancur kok, hanya tidak terkenal nggak banyak yang tahu. Bentuk dukungan saya ikut KKR-nya. Dan berarti hari ini hari ke-7 kamu akan mengalami terobosan keuangan. Iya saya bilang, saya akan mengalami terobosan sesuai iman saya dengan Benihin. Oke, dan dia tawarin. Suara tawaran saya, mau nggak? Pelayanan Tuhan pakai Benihin dengan Pastor Konghi, 2 ini di mix urapannya kasih ke kamu. Kamu pilih mana? Terobosan keuangan atau urapan ini? Kalau saudara pilih yang mana? Ya, karena saya orang ilahi, saya pasti pilih yang tadi. Campur mix Benihin dengan Konghi, saya bilang saya mau urapan ini, saya ambil. Oke, sip, oke, senang saya.
Wah, saya dapat urapan Benihin sama Konghi. Makanya saya di sini mau praktek terus dari kemarin, nggak jadi-jadi. Padahal saya udah siapin lagu Benihin, saya mau minta tadi Tiksan siapin. Ya. Jadi tiba-tiba suara itu pergi. Saya bilang, dari mana saya tahu kalau sudah saya terima urapan itu? Benihin sama Konghi. Suara itu bilang, nanti kamu akan tahu. Apa yang terjadi? Suara itu pergi, saya tunggu urapan itu, saya nggak ada kesempatan waktu itu tahun 2013 lah. Ini berapa puluh tahun, belum manifestasi urapan Benihin sama Konghinya. Saya bercerita ini, bahwasan saya tadi pagi, kalau Tuhan tidak membuat sesuatu di tempat ini, saya katakan saya nggak akan naik mimbar lagi di tempat ini. Saya pengen Tuhan buat sesuatu, maka tadi saya challenge. Bukan untuk, maaf ya, uang itu bukan mau bangun. Uang itu setelah lu tabur, saya mau dengar cerita terobosannya. Kamu bisa nabur banyak hal. Karena saya pegang gedung air kehidupan, maka saya challenge-nya gedung air kehidupan. Kalau ada yang pegang Mapela, ayo challenge. Tuhan akan manifest sesuatu. Yang saya mau dengar, Tuhan manifestasi. Apa? Kalau tidak, saya bilang Tuhan, saya mau deal lagi sama Babe. Sudahlah Be, saya pensiun dini. Saya mau Tuhan langsung pakai saya di domain saya sendiri. Karena banyak yang saya harus eksekusi, banyak harus dikerjakan. Tuhan buka sedemikian rupa, hal-hal yang buat saya sangat ajaib. Nah, saya bukain, tinggal 3 menit, saya tutup. Saya tahu sharing saya tidak terlalu rapi, agak berantakan. Tapi saya bicara saat ini, saya sangat percaya diri. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sedang beracara di ruangan ini. Aku ingat tadi pagi saya ada share bahwa kenapa sebelumnya saya mengalami banyak hal-hal yang ajaib. Karena dikatakan barang siapa memberi air ya kepada salah satu muridnya Tuhan, dia akan dapat upah. Apa? Karena dulu saya bergaul dengan semua pelayan aktivis. Saya melayan mereka sehingga upah itu nggak pernah berkurang. Bertambah terus dan saya mengalami hal-hal yang ilahi. Saya mengalami pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup saya. Tapi ada saya lupa, saya buka, saya tanya terus Tuhan, ini Hana kekuatannya di mana? Saya lupa, saya sudah pernah bernazar. Hari ini saya bukan ngajak gimana, coba cek kembali. Tolong pemusik bisa bantu, kita close, tinggal 1 menit. Saya waktu itu ke Kapernaum. Tahu Kapernaum itu ada satu kejadian di mana Tuhan Yesus ditagih uang masuk, bayar pajak, bea masuk. Dan Tuhan Yesus minta Petrus pergi ke danau, mancing, dapat ikan, buka mulut ikan itu ada 4 dirham. Bayar pajaknya, lebihnya ambil bagian buat Petrus dan 1 bagian buat Tuhan Yesus. Dan di situ saya buat saya angkat perjanjian dan saya bernasar di Kapernaum. Saya cerita saya punya masa yang tidak enak. Waktu saya kembali lagi, saya lupa. Saya punya nasar, belum saya dan tidak saya lakukan lagi. Penyanyi mungkin bantu saya mau close ini dan saya ajak. Kita kadang nggak tahu, baik yang di sini maupun yang online. Kita pernah bernasar tidak? Jangan takut dengan nasar. Kekuatan Hana itu doanya karena dia nasar. Dengan doa dan bernasar, dengan ucap syukurnya aja, itu bisa mengubah ketetapan surga. Ada amin? Saya ulangi, jangan takut dengan nasar. Karena dengan nasarnya, dia membayar nasarnya, habis bayar nasarnya, dia senang kan? Lewat puji-pujian Hana, setiap kata-katanya itu mempunyai daya cipta. Dan semua tahu,
Waktu itu raja belum ada. Seorang Hana siapa sih? Orang bilang itu wanita mandul yang dibully sama madu suaminya. Lagu yang terakhir. Ajaiblah, ajaiblah karyamu. Waktu lagu ini saya dapat dari Reda. Saya coba baca dari kata ke kata. Yang saya ingin tahu kita semua di tempat ini, setiap kali kita ke gereja, ada nggak sesuatu yang kita harapkan? Pulang dari gereja, Tuhan, biarlah saya mengalami tentang betapa besar, betapa ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya belajar dari wanita janda Safaat. Dia bilang, habis makan tepung ini dan minyak ini, habis itu sudah nggak ada lagi. Hari ini saya punya kesempatan itu. Habis saya kerjakan, saya nggak akan ada apa-apa lagi. Tapi saya ambil peluang ini. Karena saya tahu di firman Tuhan yang tulis tentang janda Safaat, setelah dia lakukan, dia mengalami sesuatu yang ajaib. Tundukkan kepala, tanya, koreksi diri, tanya Tuhan. Pernah nggak kita bernasar sama Tuhan dan belum kita bayar? Waktu di Kapernaum saya bilang, Tuhan, kalau saya dapat hasil, yang harus saya bayar. Sisanya, lebihnya, satu bagian Tuhan dan satu bagian saya. Ya. Tuhan bilang, oke. Dan saya kerjakan itu terus menerus. Tahu, saya dibawa Tuhan untuk doa keliling, untuk doa perang. Awalnya dari Kesambas yang dekat-dekat dulu. Ke Sekadau itu nggak jauh, saya masih bisa bayar. Mulai lagi ke Singkawang itu nggak jauh, sangat dekat, saya bisa bayar. Tapi Tuhan bilang saat kami ke Sambas ke ujung Kalimantan, Tuhan liatin itu. Ada satu tiang nulis ke Singapura berapa kilo, ke Jerman berapa kilo. Dan di situ Tuhan bilang, nak, kau mau, saya akan bawa kamu sesuai yang kamu mau. Tuhan bawa saya doa perang di mana? Di Skandinavia. Saya ke Israel berulang-ulang. Pertama saya ke Israel, nggak ada uang, saya pinjam. Kalau Tuhan bilang, yuk yakin, perang menang. Selesai perang, apa yang terjadi? Saya mau berangkat Israel tahun depan. Ada yang dengar, bro, saya ambil bagiannya. Saya mau nabur. Bahkan saya mau berangkat lagi, belum ada jadwal berangkat. Semua rame-rame, rebutan. Bahkan ada yang tak kenal telepon saya, Pak Johan apa kabar? Nanti kalau ke Israel lagi, saya bayar ya. Karena saya lupa. Kok saya diizinkan? Saya bilang, Tuhan, saya terima kasih sama Babe, izinkan saya diproses di Mesbah ini. Sehingga yang saya lupakan Tuhan buka kembali. Tuhan buka kembali. Tuhan buka banyak hal. Saya ingin membangun geraha air kehidupan. Bukan karena pengen pamer, tidak. Karena saya rindu yang ilahi itu bekerja. Ada keajaiban bekerja. Ada kesaksian-kesaksian baru. Hari ini, siang tadi saya baru dapat.
Saya bilang, Tuhan, ampuni aku. Karena saya sudah lupa dengan nazar yang aku ucapkan di Kapernaum. Malam ini kesempatan, karena saya percaya habis selesai malam ini, besok saya mau dengar kesaksian-kesaksian teman yang melakukan apa yang Tuhan mau. Saya pindahkan itu kotak persembahan ke depan. Tidak ada maksud lain. Saya diajarin tentang memberi persembahan yang benar sama pemimpin. Dia tanya, Pak Johan, saat Anda mempersembahkan sesuatu kepada pemimpin, caramu di mana? Saya bilang, saya transfer. Ubah caranya. Kamu bawa uangnya, hadap orangnya, kasih ke dia. Itu beda, nak. Dan saya mulai belajar, dan itu memang beda. Maaf saya tidak, jangan salah paham dengan saya. Kotak keuangan saya bawa ke depan, apa? Mungkin yang lain gak terasa. Kalau buat saya, kotak personal taruh di situ keluar. Maaf ya, maaf, saya minta maaf. Sekali saya minta maaf. Seperti orang lagi di pintu lagi tangan. Mari kita memberi persembahan dengan yang hati yang tepat. Saya pindah supaya orang bawa persembahan itu dengan rasa hormat kepada Tuhan. Berapapun yang Anda bawa, respect dari Tuhan itu beda. Raja segala bangsa, kalau berkenan, Pak Cipto, saya minta tolong pindahin. Saya mau cara memberi persembahan dengan benar. Semua uang ini buat Tuhan, bukan buat Johan. Cara kita memberi dengan benar. Mulai hari ini, dengan cara kita memberi dengan cara yang berbeda. Saya minta Tuhan memberkati dengan cara yang berbeda. Shikaraba, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Betapa indahnya saat kita memberi persembahan dengan cara sikap yang benar. Syakarabaraba, layak disembah ya Ramashe, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau hampir mungkin mau 7-8 tahun saya lupa dengan nazar saya ke Tuhan. Siang tadi saya dapat ada uang masuk. Saya bilang, Tuhan, ampuni aku. Mulai hari ini saya kembalikan nazar saya di hadapan di gereja ini. Ini nazar saya yang saya lupa. Saya lupa. Tuhan berkati saya sedemikian rupa. Saya kadang cek, saya salahkan mimbar di atas ini. Saya bilang ini keras. Tapi yang ada sebenarnya saya lupa dengan nazar saya. Tundukkan kepala. Adakah yang pernah bernazar? Atau yang mau bernazar? Saat nazar, saat apa yang kita nazarkan. Dan Tuhan jawab. Dan kita penuhi itu. Seperti Hana. Nyanyian-nyanyian dia. Itu menjadi penggenapan yang ajaib.
Terima kasih Tuhan. Nanti Pastor Gideon akan berdoa. Persembahan silakan kasih yang di depan. Itu permintaan saya. Sekali lagi saya akan berdoa. Tuhan, kalau tidak ada manifestasi apapun, saya nggak mau khotbah di atas mimbar ini lagi. Saya yang minta cara yang berbeda untuk memberi. Nanti Pak Gideon akan doa, angka persembahan, semua boleh maju dan menaruh persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang hamba-Mu dapat. Biarlah tindakan yang berbeda ini menjadi tindakan iman kami. Memberi dengan cara yang berbeda. Sehingga berkat yang berbeda Tuhan akan sediakan dan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Engkau ajaib, Engkau baik.